Bener. Woi, sedap. Jawab 2 juta rupiah. bener loh, bener. Ya kan PNS kan kaya dicurigai, miskin nggak mungkin bang. Pemilihan umum. Karena Pernah ya? balik lagi gue lahir dari keluarga PNS. Gue PNS sekarang. Iya. Gaji bokap gue dulu cuma 75.000. Tangerang bukan Jawa Barat. Aduh, Tangerang sakit. Banten. Oke, selamat datang di Teras Entertainment. Sekarang saatnya kita sesi interview. Nah, nih Lagi ngelamar kerja nih. lagi ngelamar kerja gitu. Seolah-olah gue adalah seorang HRD. Siap bang. Jadi lu kan mau ngelamar di gue nih. Oke bang. Ada beberapa pertanyaan yang biasa mungkin ditanyakan ketika interview kan. Oke. Nah ini secara awam nih. Siap. Coba mau nginterview lu. Oke. Ada Lae, Devrian ya kan. Ini gak usah disebutin karirnya di mana lah ya. Nanti jadi inian lagi. Kalau jelek nanti jadi pertimbangan. Jangan. Nanti ditanyain, kamu kemarin podcast di sana jawaban ini nggak bisa jawab. Iya benar. Iya, Pakai jangan ilmu disebut. Iya. Dengar-dengar kan nanti mau ada CPNS nih, Le. Oke, siap. Tahun ini 2021 meskipun bakal diundur kan. Siap. Ada beberapa pertanyaan nih dari CPNS yang mau gua tanya ke lu. Oke. Ini relax aja ya. Siap. Tapi lu udah pernah coba tes CPNS belum sih? Sebelumnya gue belum pernah sama sekali ikut tes. Belum pernah ya? Belum pernah. Nih pertama kali. Baru ini. Gua ambil contoh soal di tryout.id. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Oke. Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti A. Persebaran agama dapat dilakukan kepada siapa saja dan di mana saja. B. Setiap agama memiliki tujuan dan cara ibadah yang sama kepada Tuhan. C. Tersedianya tempat beribadah bagi semua umat beragama dan berdekatan. D. Setiap orang boleh berganti dan berpindah agama setiap saat bila dikehendaki. E. Menghargai aktivitas inter dan umat beragama serta pemerintah. Ini berat nih. Umat Ini beragama. Gua pun yang udah lulus di tahun 2016 sampai saat ini gue bingung itu. Kalau gue nih ya, jawabannya kayaknya yang E bang. Yang E ya. Iya, menghargai aktivitas intern dan umat beragama serta pemerintah. Ini pertanyaan ini pasti menjebak lah, tricky ya. Oh. Soalnya coba kita bikin selesai. Jeng. Bener sih. Bener. Woi, sedap. 2 juta rupiah. Bener loh. Bener ya. Jawaban benar 1. Lu nilai tuh. Jawaban benar 1. Kan lu ikut salah 1 kan. Berarti Iya. bener tuh. Berarti udah bisa jadi polisi gua. Udah PNS. Udah bisa jadi PNS lu. PNS. Tapi lu termasuk orang yang pengen jadi PNS gak? Kalau gue secara pribadi pengen memang yang udah settle sih bang, kerjaan lah ya. Apapun tuh berarti. Apapun tuh yang sekiranya memang udah settle lah, artinya nggak lagi kontraknya kan, kontrakan aja mahal bang. Masa kerja di kontrak juga ya? Iya gitulah. Jadi kalau bisa yang udah settle lah. Oh, Ya, tapi biar- pengen PNS. Iya, ya kan PNS kan kaya dicurigai, miskin nggak mungkin bang. Wah. Ya, udah. Nggak dicurigain babi ngepet lah ya kalau PNS mah. Parah. Udah jelas orang tahu lah. Lu emang misalnya pernah memang ada pikiran gue pengen jadi PNS atau memang pengennya settle doang gitu? Pengennya ya apapun kerja ya, selagi itu nyaman dan sesuai dengan passion gua, tapi settle, jangan kontrak. Gitu loh. Mau itu dia PNS, mau itu gua di BUMN atau mau di BUMD atau sejenisnya. Tapi memang lu pengennya di lingkup pemerintahan ya, di ring pemerintahan. Enggak juga sih, sejauh Enggak ini kan juga. gua nggak di pemerintahan nih. Artinya gue hanya fokus di lapangan nih, fungsional. BUMN kan pemerintahan. Artinya gue Beda nggak ya? di top manajemen lainnya. Oh, Gue oke. lain yang untuk teknisi lah, fungsional Teknis, di ya. lapangan. Iya, jadi gue mungkin tidak bersentuhan langsung dengan pemerintahan seperti itu. Oke. Kecuali gue kantor gue di pusat dan gue mungkin notabene-nya day to day gue sama orang-orang ya direksi Direksi ya, gitu, mungkin top punya manajemen ya. kepentingan yang lain seperti itu. Kalau nah gue termasuk yang nggak bisa juga gitu. Maksudnya kerja di top manajemen malah. Tapi gue malah ditempatin nih kerja di top manajemen mulu. Ya mungkin lo udah punya basic sebelumnya, makanya di perusahaan manapun pas lo mencoba, oh ini anak udah punya
riwayat tuh? ke situ kerjanya gitu. Nah kalau gue mungkin belum ada track record ke sana mungkin jadi Nah, nggak gue malah pengen yang kayak lu gini kerja di lapangan gitu. ya. Aneh ya? Berarti nanti pas ngelamar jangan tunjukin lu pernah bersentuhan di perusahaan-perusahaan sebelumnya di line top management. Gitu ya? Bisa jadi. Ngaruh ya itu ngaruh ya? Ngaruh lah bang, kan dibaca sama HRD nanti. Ini orang kayaknya udah pernah nih. Nah, lu kan sekarang fokusnya di lu kan kerja di sebuah BUMN nih. Buat masuk ke BUMN itu berat gak? Ini perlu diluruskan dulu. Gue belum pegawai BUMN. Oh belum? Belum. Lu udah 2 tahun padahal ya? 2 tahun itu kan udah dari awal gue kerja bang. Gue lulus 2019. Oh. Iya. Di yang sekarang? Di sekarang ini gue baru masuk bulan Agustus. Agustus tanggal 3, 2020. Pas pandemi ya? Pas pandemi betul. Nah, balik lagi ke rekrutmen. Oke. Kalau pengen jadi BUMN nih. Gue selama dari 2016 gue lulus kuliah sampai 2020 gue ngelamar 4 kali BUMN. Itu nggak ada, bukan nggak diterima malah. Kalau nggak diterima kayaknya dia udah nyaring berarti kan, maksudnya gue udah interview. Ini belum sama sekali kepanggil. Gue nggak tahu misalnya apakah memang ketika masuk BUMN itu ada misalnya syaratnya apa aja sih kira-kira? Pas lu rekrutmen gitu apa aja syaratnya? Ya kalau lebih ribet gak? Sebenarnya kalau gua ini nggak langsung di hire dari PGN-nya bang. Jadi PGN itu punya anak perusahaan, ada cucu perusahaan. Nah, gua itu masuk dari cucunya perusahaan, namanya PT Perkasa atau Permata Karya Jasa. Nah itu yang khusus memang hiring. Untuk bagian SDM-nya lah buat teman-teman yang kontrak, tenaga kontrak. Tapi ada juga beberapa dari KPU. KPU ini biasanya isinya kayak pemilihan umum. Sorry enggak. Oh beda. Saya lupa nama kepanjangannya. Gue lupa dah nama KPU. Tapi itu satu bagian dari dia vendor bang di luar grup PGN, tapi dia sejauh ini kerjasama terus dengan PGN. Contoh kayak sekretaris, bos-bos, sekretaris direksi. Itu dari situ? Itu dari KPU, dari perusahaan KPU. Driver. Tapi itu swasta ya? Swasta, betul. Tapi sejauh ini ya dia mungkin tak ada payung kontrak ya dengan PGN. Jadi ya udah. Anak perusahaannya banyak berarti ya? Betul, salah satunya Pegasol, bagian konstruksinya. Oh. Gitu, Pegasol ini yang menjalankan konstruksinya di pipeline kita ini, pipeline project. Oh, jadi gitu. Berarti belum tentu masuk langsung BUMN utamanya itu enggak ya? Enggak. Kecuali mungkin kayak konteks bank. Rata-rata teman gue tuh kayak di Bank Mandiri, BTN, BNI. Nah, itu rata-rata dia ada MT ya kalau kata mereka manajemen train. Nah, apalah ya bahasanya seperti ini gue kurang paham. Nah, mereka itu 3 bulan pertama itu di coaching terus sama pimpinan mereka, diarahkan di setiap lini pekerjaan. Berarti memang lebih ketat lah kalau di BUMN ya? Iya, lebih ketat betul. Karena ya balik lagi itu kan punya pemerintah ya. Iya. Hampir sama. Nah, gue nggak ada pengalaman di situ tuh. Jadi gue rata-rata dari tahun 2016 sampai sekarang pengalaman gue rata-rata di startup semua. Dan startup yang kurang lebih masih dibilang berantakan lah secara struktur keorganisasian maupun secara apa dibilangnya building timnya itu masih dasar banget gitu. Jadi gue kayak gue IT nih, gue bisa langsung terjun kayak ikut urusan GA, ikut urusan HR gitu. Ya karena balik lagi tadi startup ya, tapi di era milenial sekarang rata-rata begitu. Apalagi sekolah kalian memang yang ya sekolah IT katakan ya memang rata-rata punya teman IT. Gue juga rata-rata kerja di startup ya. Cuman jujur gue secara pribadi memang nggak pernah ya masuk di dunia startup. Nah, kita kayak sebaliknya nih. Lu kayak masuk kan kayak ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah stable. Sudah terstruktur gitu. Tinggal menjalankan saja apa yang diperintahkan sesuai dengan job desk-nya. Kadang gue pengen merasakan hal itu, Le. Kadang soalnya kayak baru masuk nih kayak capek banget kan. Iya, lu harus nge-build semua. Lu harus coaching lagi orang-orang. Nah, itu kan. Lu harus waskat, pengawasan melekat buat mereka yang setelah lu kasih tugas. Nah, kalau di kami ya betul, waskat tetap ada, tapi ya udah ada porsi-porsinya, jadi nggak capek lagi pimpinan gitu sih. Paling bedanya sama lah kayak ASN. Tapi udah rapi, maksudnya betul. Kita udah mau ngelakuin apa nih, udah ada stepnya gitu loh, udah ada SOP-nya. Nah, kalau pengalaman gue di startup itu tuh kayak dari awal nge-build semua tuh, nge-build SOP, nge-build timnya, interview juga langsung terjun, bahkan sampai mungkin flowcast juga loh. Nah, sampai flow bisnisnya juga ikutan. Padahal gue ibarat orang operasional IT. Nah, itu yang kadang gue pengen ngerasain kerja di perusahaan yang atau di PNS gitu, dari lingkungan pemerintahan yang udah stable gitu kan. Jadi gue pengen ngerasain ritmenya gini loh ternyata. Ya, cuman mungkin balik lagi ya, kita kalau biasa bekerja dengan
seni ya, orang yang suka seni, saya rasa lebih enak kerja yang di tempat Ya, startup gitu ya? karena dia ini loh lahan gue biar bisa gue ya ibarat kita Berkreativitas gitu iya ya? gue punya sebilang tanah ya gue otak-atik tuh tanah. Iya, Ya kalau iya. gue udah nggak bisa tuh tanah udah ada bangunan, mau gue Iya. otak-atik udah nggak ada scoopnya atau lahan lagi Iya. untuk gue otak-atik. Udah gue tinggal jalanin Sesuai gimana SOP gitu ya? jaga nama perusahaan, jaga nama baik, udah itu aja sih. Oke. Balik ke soal PNS nih, Le. Oke, siap. Lu pernah diarahin nggak sama orang tua lu? Pokoknya mama atau ibu pengen kamu jadi PNS. Ada bang. Pernah Karena ya? balik lagi gue lahir dari keluarga PNS. Oh, lu juga PNS Iya, juga ya? bokap Orang tua nyokap ya? PNS. Wah. Bokap di Kementerian Pendidikan, nyokap di Kementerian Kesehatan. Wah, komplit sekali. Begitulah bang. Jadi gue dari kecil memang sudah diarahkan gitu. Cuman balik lagi ya, orang tua gue itu coba untuk memberikan kebebasan, tapi tetap memberikan arahan gitu. Jadi nggak saklek dia harus ya PNS. udah iya gitu. Tapi tetap pasti ada iming-iming. Ayolah PNS. Iya. Udahlah udah settle kok udah enak lah gitu kan. Iya. Padahal di zaman orang tua kita lo tau sendiri berapa sih gaji PNS? Iya. Gaji bokap gue dulu cuma 75.000. Sama. Kurang lebih begitu, nggak ada harganya Tahun PNS. 90-an itu Iya. masih di bawah 100-an Iya, lah ya. betul. Sedangkan Gajinya. biaya hidup ya lumayan pada masa Tinggi itu juga. Iya. Karena kan tekanan ekonomi juga tinggi Betul. pasti. Teman gua ada, Hmm. dia S1 tapi pengen jadi K9. K9. Lu tau K9 gak? Enggak. Pelatih anjing. Gua ada nggak kepikiran gitu. Sampai pengen jadi PNS, sampai pilihnya K9. Padahal dia lulusan IT. Gue bingung di situ loh. Oke. Kayak gue tahu nih orang. Dia pengen, gue pengen jadi PNS 3 kali coba gagal terus iya. Dia kalah skor. Dia kan mana grading skor gitu kan. Betul. Apalagi udah CAT kan sekarang. Nah. Ya komputer. Dia lolos nih satu nih. Lolos tes tapi skornya ya minim lah gitu ya. Jatuh tuh. Padahal udah K9 loh pilihnya loh. Udah Kasar kali itu. Padahal udah pilih K9 gitu kan. Padahal ibarat kan itu untuk SMA kan. Ya. Dia udah S1 maksudnya kan gitu. Masih gak kepilih juga berarti kan bukan bidang lu lah gitu. Iya. Bukan belum jodohnya Sebenarnya lah. kalau kasarnya ya, gue kadang-kadang nggak bisa juga bilang negara ini sudah jujur atau belum. Kadang-kadang sebuah oknum ya, entah benar atau enggak, mau itu di lingkup ASN, mau itu di lingkup mana, kadang-kadang kalau titip-titipan. gue ya gitu-gitu ada bahasa. Gue coba diskusi sama teman-teman yang mungkin mereka yang honorer atau mereka yang sudah settle di BUMN atau yang di PNS. Kadang ada yang mengatakan gue murni kok. Iya. Tapi ada juga satu sisi teman-teman yang mengatakan, ya gue ada titipan, gue ada orang dalam. Nah kadang-kadang yang kayak gitu yang nggak ikut tes atau jadi PNS aja ya hanya formalitas gitu. Iya. Yang penting database lo masuk saat pendaftaran, administrasi lo lolos, udah. Iya. Sisanya udah karangan tuh ya nanti tuh. begitulah, tak benar atau enggak tuh. Iya sih. Gue kadang juga mikirnya kalau gue ikut tes, gue tapi takut kayak hopeless lah kadang ngelihat kondisi nggak terlalu ini banget kan buat gua gitu buat ikut tes. Tapi kadang-kadang gue berpikir gini, gue coba tanya temen gue yang lolos ya, itu kan di komputer kayaknya langsung keluar resultnya ya hasilnya. Nah, iya. itu dia. Kadang-kadang gue berpikir, kalau dia pakai orang dalam tapi dinyatakan di komputer tidak lulus, itu gimana gitu? Iya. Tapi gue takut kalau misalnya tes perihal kayak kebinekaan tunggal ika gitu atau wawasan kebangsaan. Karena yang ditanya pasti yang hal-hal yang memang malah kadang kayaknya di bangku sekolah aja nggak ada. Iya. Ditanyain tuh jadi kayak ya itu mungkin upaya kita supaya terus mencari tahu bahwasannya ya balik lagi kemampuan kita sejauh ini masih terbatas. Berarti wawasan kita masih cetek lah. Ya itulah gunanya kita terus upgrade diri mulai dari ya mungkin membaca, apalagi sekarang udah media digital ya, udah enak lah akses apapun udah mudah. Tinggal balik kita ada kemauan, ada niat atau enggak. Gue rasa sih itu sih mau di lingkup BUMN, mau di lingkup BUMD atau swasta sekalipun ya. Jadi tetap pengen PNS. Ya kalau ada peluang. Gue PNS sekarang. Pegawai negeri Shenzhen. Oh Shenzhen. Gua pejabat bang. Apa tuh? Pengangguran Jakarta Barat. Wah. Ini temen gue. Dia suka ngurang-ngurangin ya orang udah. Ini. Lu kan di Tangerang sekarang domisilinya Le. Udah nggak Jakarta. Singkatannya kalau Tangerang apa? Apa ya? Jawa Barat. Apa itu Jawa Barat? Tangerang bukan Jawa Barat. Aduh. Tangerang Banten. Anda harus belajar lagi peta ya. Geografi. Pelajaran peta buta nggak masuk ya? Emang ada pelajaran peta buta? Ada gue dulu bang. Nah itu apa lagi tuh? Di SD bang, kelas 6. Jadi komputer. Sebenarnya mata pelajaran komputer. Di dalam komputer ada aplikasi peta buta.
cuma dikasih sketsa dari Sumatera sampai Papua. Terus? Tapi menentukan di mana titik Sumatera, Padang, Sumatera Barat mana Medan, Sumatera Utara, mana tuh Aceh. Gue SD nggak ada gitu loh. Nah, gue ada tuh bang. Gue di Franciscus, sorry ya, gue bukan sponsor, bukan apa. Cuman artinya itu bagus yang didik. Iya. Balik lagi gue mengucap syukur sih. Gue negeri sih. Gak apa-apa bang. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi mungkin ini juga kadang ada perbedaan gitu. Sekolah negeri dengan sekolah swasta. Ya, itu kadang kayak ada jenjang gitu. Ada gapnya gitu. Ada gapnya kadang jauh. Pasti sih gue rasa ya. Cuman balik lagi ya. Mau di negeri. Gue punya prinsip gini. Mau lo sekolah di kampung di ujung kulon sana. Tak kayak manapun dalam pedalaman. Tapi kalau niat belajar lo kayak anak-anak yang di kota. Tekun gue rasa akan jadi orang. Artinya orang. Emang sekarang belum jadi orang Le? Artinya orang sukses. Gitu. Oh oke. Orang kalau udah jadi orang baru dia sukses gitu. Sukses kan gak arti kaya. Oke. Sukses itu sehat pun sukses berarti. Sukses dong. Dia bisa menikmati hidup, bisa mengelola stres. Iya benar. Jadi kebanggaan untuk orang tua. Kebanggaan gak harus duit kan? Tapi sekarang buat bangga orang kadang butuh duit Le. Orang bukan orang tua. Nah, ini perlu dibedakan. Tapi orang tua juga butuh duit Le. Betul. Cuman gini, tidak ada orang tua ya. Gua rasa orang tua baik manapun dimanapun berada ya, nggak ada mau minta duit anaknya. Tapi tetap disuruh jadi PNS. Ya karena gini kita punya sekarang gini deh. Lo lahir dari keluarga Islam, gue lahir dari keluarga Kristen. Secara tidak mau, gue juga dari jadi orang Kristen, lo jadi orang Islam. Iya. Emang bisa lo kecil milih agama? Gak begitu tahu, sama orang tua karena dia udah nyicip PNS, mindsetnya sudah tercipta. Bagus nih. Udah lo itu nak. Iya. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa kita salahkan. Iya sih Le. Iya kita nggak bisa juga lahir dari rahim orang kaya atau orang miskin. Iya. Itu berat sih. Bener kan? Gak ada pilihan itu. Iya udah terima. Syukur bang berarti bapak emak kita cocok. Makanya kita dilahirkan. Kalau enggak bukan kita yang lahir. Bisa bener. Iya dong. Bisa orang lain lagi ya. Orang lain bukan bisa kita. Jadi anak bapak gue Yopri. Iya kan? Akhirnya lu gak lahir. Iya. Bete gak sih lo? Gue jadi anak bapak emaknya dia. Iya cuma di tisu. Wah. Dia mandel. Iya. Oke, terima kasih Le. Siap. Sampai bertemu kembali Le. Sukses selalu. Sukses juga. Thank you Le. Teras rumah. Alhamdulillah. Bye bye.